Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang aljabar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang persamaan, sistem persamaan, program linier, dan juga deret. Nah, yang pertama adalah persamaan. Di sini ada 5 persamaan yang akan kita pelajari, yaitu persamaan kuadrat, persamaan nilai mutlak, persamaan irasional, persamaan eksponen, dan juga persamaan logaritma. Yang pertama adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan polinomial yang pangkat tertingginya adalah 2. Untuk bentuk umum persamaannya sendiri adalah ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, c itu elemen bilangan real. Nah, dalam aturan pokok untuk menyelesaikan persamaan aljabar itu, untuk setiap a, b elemen bilangan real itu jika dipenuhi a dikali b itu sama dengan 0, maka a sama dengan 0 dan b sama dengan 0. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian persamaan kuadratnya. Contoh yang pertama itu selesaikan persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x min 5 itu sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita lihat koefisien dari x yaitu adalah 2, itu kita pecahkan menjadi dua bilangan yang jumlahnya itu b atau 2. Sedangkan hasil kalinya itu a dikali c itu min 15, yaitu diperoleh dari 5 dan min 3. Nah, kita faktorkan j menjadi x min 1 dikali dalam kurung 3x plus 5. Jadi kita pilih angka yang apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah 2, apabila dikalikan itu hasilnya adalah min 5. Nah, sehingga kita peroleh ini. Kemudian x min 1 itu sama dengan 0 atau 3x plus 5 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 1 dan x sama dengan min 5/3. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu 1, min 5/3. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya itu jika x kuadrat sama dengan p, untuk p lebih dari sama dengan 0, maka x itu sama dengan plus minus akar p. Yang kedua, a plus b kuadrat itu sama dengan ab kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, kita ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 5. Nah, ini kita min 5-nya pindah ke ruas ke sebelah kanan. Kemudian kedua ruas ditambahkan dari setengah b atau setengah dikali 4 kuadrat. Atau ini setengah b kuadrat ya, sama dengan 4. Nah, sehingga akan kita peroleh x plus 2 kuadrat itu sama dengan 9. Nah, ini yang 9 ini menjadi plus minus akar 9. Kemudian kita peroleh x plus 2 itu sama dengan 3 atau x plus 2 itu sama dengan min 3. Sehingga x itu sama dengan 1 atau x sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1, min 5. Kemudian penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah,
apabila ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, maka akar-akarnya itu adalah ini. Rumus ABC-nya ini ya. Kemudian untuk contohnya, selesaikan akar-akar persamaan 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, pertama kita lihat A itu sama dengan 3, B itu sama dengan min 5, C itu sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke rumus ABC-nya ini, sehingga akan kita peroleh nilai X-nya itu 5 plus minus akar 13 plus 16. Jadi itu himpunan penyelesaiannya adalah 5 plus akar 13 per 6, 5 min akar 13 plus 6. Nah, persamaan yang kedua adalah persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang peubahnya terletak di bawah tanda akar. Nah, untuk menyelesaikannya pada prinsipnya adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tetapi dengan mengkuadratkan kedua ruas itu ada kemungkinan kita akan menyelundupkan akar. Maka hasil solusi harus diperiksa kembali. Nah, untuk contohnya, selesaikan akar x kuadrat min 4 sama dengan akar x plus 2. Penyelesaiannya, nah ini untuk uji prasyaratnya x kuadrat min 4 itu lebih dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh x kurang dari min 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya untuk persyaratan yang uji prasyarat yang kedua, x plus 2 itu lebih dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh x lebih dari sama dengan min 2. Nah, dari akar x kuadrat min 4 sama dengan x plus 2 itu kemudian kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga kita akan memperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Dengan memperhatikan uji prasyarat tadi, maka himpunan penyelesaian dari persamaan di atas itu adalah min 2,3. Selanjutnya, untuk contoh penyelesaian persamaan irasional, tentukan nilai X yang memenuhi akar X plus 5 ditambah akar 2X plus 1 sama dengan 6. Nah, pertama kita melakukan uji prasyarat, yang di bawah akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang 6 min akar 2x plus 1 itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Ini diperoleh dari x plus 5 sama dengan 6 min 2x plus 1. Itu akar 2x plus 1 nya dipindah ruas ke kanan menjadi min ini. Kemudian akan kita peroleh 2x plus 1 kurang dari sama dengan 36, maka x sama dengan 17,5. Dari persyaratan 1, 2, dan juga 3 diperoleh interval x-nya itu lebih dari sama dengan min setengah dan kurang dari sama dengan 17,5. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan yang diberikan di soal itu, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga akan kita peroleh x plus 5 sama dengan 36 min 12 akar 2x plus 1 plus 2x plus 1. Nah, ini kita hitung, kemudian kita peroleh 12 akar 2x plus 1 sama dengan x plus 32. Karena ini masih ada akarnya, maka kita kuadratkan lagi, sehingga nanti akan diperoleh x-nya itu sama dengan 4 atau x sama dengan 220. Nah, dengan mengacu hasil uji prasyarat, diperoleh himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan 4. Nah, untuk x-nya itu sama dengan 220 itu
tidak memenuhi karena apabila disubstitusikan ke persamaannya itu hasilnya bukan sama dengan 0, bukan sama dengan 6. Sehingga inilah yang dinamakan dengan akar yang diselundupkan. Kemudian persamaan yang selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Notasi absolut untuk suatu bilangan real A ditulis dengan mutlak A. Itu ya. Seperti ini persamaannya kita bisa tuliskan. Dan yang dimaksud dengan mutlak X itu adalah X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Nah, untuk contohnya mutlak 13 itu sama dengan 13. Mutlak min 13 itu sama dengan 13. Nah, dari definisi di atas maka dapat kita turunkan sifat-sifat ini. Akar X kuadrat itu sama dengan X. Mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemudian mutlak A per B itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Nah, untuk contohnya, tentukan X dari mutlak 1 min 3X sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaiannya yang di dalam tanda mutlak ini kita rubah menjadi tidak tanda mutlak lagi. 1 min 3X sama dengan 6. Untuk 1 min 3X lebih dari sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan min 5 per 3. Kemudian yang kedua, yang di dalam tanda mutlak ini harus kurang dari 0. Maka kurang dari 0 maka kita jadi min 1 min 3X sama dengan 6, sehingga akan kita peroleh X-nya itu sama dengan 7 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 3, 7 per 3. Selanjutnya, untuk contoh selanjutnya adalah tentukan X yang memenuhi mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 2. Nah, yang untuk penyelesaiannya kita kuadratkan kedua ruas. Jadi diperoleh 4X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Selanjutnya kita faktorkan dan diperoleh nilai X-nya itu sama dengan min 1 per 3 atau X-nya itu sama dengan 3. Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang selanjutnya adalah persamaan eksponen. Di persamaan eksponen ini ada berbagai bentuk. Untuk bentuk yang pertama, A pangkat fx itu sama dengan 1, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 1 per 6 pangkat 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita rubah dulu satunya itu menjadi 1 per 6 pangkat 0. Itu nanti akan menghasilkan 1. Ini akan menghasilkan 1 ya. Kemudian kita ambil pangkat-pangkatnya. 3x kuadrat min 4x plus 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dan kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 1 per 3, 1. Selanjutnya untuk persamaan yang bentuk kedua itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari
5 pangkat X kuadrat min 7X plus 7 sama dengan 0,008. Nah, untuk penyelesaiannya kita rubah 0,008 menjadi 1/125 sama dengan 5 pangkat min 3 ya. Kemudian kita ambil pangkatnya. X kuadrat min 7X plus 7 itu sama dengan 3. Nah, 3-nya kemudian dipindah ruaskan. Kemudian kita faktorkan dan akan menghasilkan nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Selanjutnya, untuk persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan 1, maka penyelesaiannya dapat kita peroleh dari pangkat sama dengan 0. Jadi gx itu hasil yang diperoleh kita substitusikan ke bilangan pokok yaitu fx, hasilnya itu tidak boleh 0. Yang kedua, bilangan pokok sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan pokok sama dengan min 1. Dan hasilnya itu dicek kembali dengan mensubstitusikannya ke dalam X. Dan nilai pangkatnya harus bilangan genap. Untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X min 5 pangkat X kuadrat min X min 2 itu sama dengan 1. Untuk yang pertama, pangkat sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Selanjutnya, kemudian kita cek kembali dengan mensubstitusikannya ke fx atau ke 2x min 5. Maka kita peroleh untuk X sama dengan 1 itu hasilnya min 3, itu tidak sama dengan 0, sehingga min 1 merupakan penyelesaian. Untuk X sama dengan 2 itu menghasilkan min 1 itu tidak sama dengan 0, sehingga 2 itu juga merupakan penyelesaian. Untuk yang kedua, untuk bilangan pokok itu sama dengan 1, maka kita peroleh 2X min 5 sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 3. Untuk yang ketiga, untuk bilangan pokok min 1, maka kita peroleh X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini diujikan ke pangkat, sehingga kita peroleh 2. Pangkat 2 min 2 min 2 sama dengan 0 adalah suatu bilangan genap, sehingga min 1 juga merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita peroleh min 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka penyelesaiannya dapat kita peroleh dari kemungkinan yang pertama, pangkat sama, yang kedua, bilangan pokok sama dengan 1, yang ketiga, bilangan pokok sama dengan min 1, akan tetapi pangkat harus sama genap atau sama-sama ganjil. Untuk yang keempat adalah bilangan pokok sama dengan 0, dan pangkatnya harus positif. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 itu sama dengan 2x plus 3 pangkat 3x plus 1. Yang pertama, untuk pangkat sama, maka kita ambil pangkat-pangkatnya. X kuadrat plus x min 2 sama dengan 3x plus 1. Nah, nanti akan kita peroleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Yang kedua, untuk bilangan pokok sama dengan 1, maka 2X plus 3 sama dengan 1. X-nya kita peroleh min 1. Untuk bilangan pokok sama dengan min 1, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan min 2. Nah, min 2 ini kemudian diujikan pada pangkatnya.
kita substitusikan ke pangkat yang pertama atau yang fx, itu x kuadrat plus x min 2, maka akan kita peroleh sama dengan 0. 0 ini adalah genap. Kemudian untuk pangkat yang 3x plus 1, kita akan memperoleh hasil min 5. Min 5 ini ganjil. Nah, karena ini genap dan ganjil, maka bukan penyelesaian. Tadi yang merupakan penyelesaian itu adalah yang keduanya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian untuk yang keempat, bilangan pokok sama dengan 0. 2x plus 3 itu sama dengan 0. Jadi kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Kemudian hasilnya diujikan ke pangkatnya. Kita substitusikan ke pangkatnya. Yang pertama kita memperoleh min 5 per 2, ini negatif. Kemudian yang kedua kita peroleh min 7 per 2, ini juga negatif. Jadi bukan merupakan penyelesaian, karena tadi yang merupakan penyelesaian itu apabila pangkatnya hasilnya itu positif. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi itu adalah min 1,3. Untuk persamaan eksponen yang selanjutnya adalah fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Bentuk penyelesaian diperoleh dari kemungkinan pangkat 0 untuk bilangan pokok tidak sama dengan 0, bilangan pokok sama. Contohnya, selesaikan persamaan ini. Untuk penyelesaiannya yang pertama adalah pangkat 0. Jadi pangkatnya ini sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan min 4 atau x sama dengan min 3. Hasil ini diujikan pada bilangan pokok x kuadrat min x min 6. Karena ini ada hasilnya yang sama dengan 0, maka x sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Untuk x yang sama dengan min 4 itu memenuhi. Bilangan pokok sama. X kuadrat min x min 6 sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 2. Kita akan memperoleh x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Nah, untuk persamaan yang selanjutnya itu adalah persamaan logaritma. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat logaritma. Yang dinamakan persamaan logaritma itu adalah persamaan yang variabelnya sebagai numerus atau sebagai bilangan pokok dari suatu logaritma. Nah, di persamaan logaritma ini ada berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah a log fx sama dengan a log p. Prinsip penyelesaiannya adalah a log fx sama dengan a log p itu adalah fx sama dengan p. Tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Dengan menerapkan sifat-sifat logaritma tadi, kita akan memperoleh ini. 2 log x plus 1 dikali 5 min x per x min 2 sama dengan 2 log 8. Nah, prinsip penyelesaiannya adalah fx sama dengan 8. Jadi, ini sama dengan 8. Kita akan memperoleh x sama dengan min 7 atau x sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 7 itu tidak memenuhi, karena numeris harus bilangan positif. Karena x-nya itu sama dengan min 7. Min 7 kan negatif, jadi tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 3. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya adalah a log fx sama dengan a log fx. Prinsip penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Contoh soalnya ini. Nah, kita menganut pada
prinsip penyelesaiannya, maka fx sama dengan 1. Jadi x kuadrat plus 2x min 7 itu sama dengan 1. Kemudian akan kita peroleh x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 4,2. Selanjutnya untuk persamaan bentuk a log fx sama dengan a log gx. Prinsip penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Contohnya, selesaikan persamaan x log x plus 6 kali dalam kurung x min 1 sama dengan x log 2x kuadrat. Nah, kita lihat prinsipnya fx sama dengan gx, maka x plus 6 dikali dalam kurung x min 1 itu sama dengan 2 pangkat x kuadrat. 2x kuadrat. Jadi kita peroleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Selanjutnya untuk persamaan bentuk fx log fx sama dengan fx log hx. Prinsip penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Dengan syarat nilai gx dan hx itu positif dan fx harus positif dan tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan ini. Nah, kita lihat prinsipnya. Gx sama dengan hx, maka x plus 3 itu sama dengan 2x min 5. Nah, maaf ya, ini seharusnya gx yang ini. Kemudian kita peroleh x sama dengan 8. Untuk x sama dengan 8, nilai x plus 3, nilai x 2x min 5 dan 2x min 1 itu ketiganya positif. Dan 2x min 1 itu tidak sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan min 8. Untuk persamaan bentuk a dikali g log kuadrat fx plus b g log fx plus c sama dengan 0. Nah, prinsip penyelesaiannya kita memisalkan g log fx itu sama dengan y, sehingga diperoleh persamaan kuadrat ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Yang syarat agar dapat diselesaikan adalah b kuadrat min 4ac itu lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian x pangkat log x min 10 kali x pangkat min log x sama dengan 9. Nah, kita rubah menjadi x log x min x pangkat log x min 10 per x pangkat log x sama dengan 9. Nah, kita misalkan x pangkat log x itu sama dengan p, maka diperoleh p min 10 per p itu sama dengan 9. Nah, p-nya itu kita akan peroleh sama dengan min 1 dan p sama dengan 10. P min 1-nya itu tidak memenuhi. Selanjutnya untuk p sama dengan 10, maka x pangkat log x sama dengan 10, sehingga log x pangkat log x itu sama dengan log 10. Maka kita peroleh log x-nya itu sama dengan plus minus 1. Untuk x sama dengan 1, maka log x sama dengan 1 sehingga x sama dengan 10. Untuk x sama dengan min 1, maka log x sama dengan min 1 sehingga x sama dengan 1 per 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 10,10. Nah, materi yang kedua adalah tentang sistem persamaan. Nah, sistem persamaan ini nanti penyelesaiannya itu ada dengan metode substitusi, metode eliminasi dan substitusi, dan juga metode Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, sistem persamaan itu ada apa? Sistem persamaan adalah persamaan linear yang jumlahnya lebih dari 1 dan membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem persamaan linear. Untuk bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah,
Kita langsung saja ke contoh soalnya untuk penyelesaian dengan metode substitusi. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 12, 4x plus y sama dengan 8 dengan metode substitusi. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil persamaan yang kedua, 4x plus y sama dengan 8, maka y-nya itu sama dengan 8 min 4x. Nah, y-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga ini ya, kita peroleh x sama dengan 6/5. Nah, kita telah memperoleh nilai x-nya itu 6/5, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua, atau persamaan 4x plus y sama dengan 8. Jadi, kita peroleh nilai y-nya itu 16/5. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah x sama dengan 6/5 dan y sama dengan 16/5. Kemudian untuk metode eliminasi, contohnya selesaikan min x plus y sama dengan 10, 2x plus 6y sama dengan 20. Nah, untuk penyelesaiannya kita mengeliminasi. Yang pertama mengeliminasi nilai x-nya itu, jadi kita menghilangkan nilai x, sehingga untuk persamaan yang pertama itu dikalikan 2, persamaan yang kedua itu dikalikan dengan 1, sehingga kita peroleh y-nya itu sama dengan 40/8 sama dengan 5. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan mengeliminasi atau menghilangkan yang variabel y. Maka persamaan yang pertama itu dikalikan dengan 6, persamaan yang kedua dikalikan dengan 1. Sehingga akan kita peroleh x sama dengan min 5. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linear ini adalah x sama dengan min 5 dan y sama dengan 5. Metode yang selanjutnya adalah metode eliminasi dan substitusi. Carilah penyelesaian dari sistem persamaan linear 3x min y sama dengan 2, 2x plus 3y sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama kita mengeliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi nilai x-nya, menghilangkan nilai x, maka diperoleh y-nya itu sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh nilai y sama dengan 1, kemudian kita melakukan substitusi ke persamaan yang pertama, jadi kita peroleh x sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear itu adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaian yang selanjutnya adalah penyelesaian dengan metode Gauss atau Gauss-Jordan. Contohnya, jika diberikan persamaan x1 plus x2 min 2x3 sama dengan 1, 2x 1 min x2 plus x3 sama dengan 2, x1 min 2x2 min 4x3 itu sama dengan min 4, kita diminta untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang pertama adalah metode eliminasi Gauss. Kita rubah dulu sistem persamaan linearnya itu yang diberikan menjadi bentuk matriks seperti ini. Langkah yang pertama kita membuat 0 untuk baris yang pertama, yang kedua dan ketiga untuk kolom yang pertama. Untuk baris yang kedua itu kita kalikan dengan kita buat dengan min 2 dikali B1 plus B2, sehingga kita peroleh 0, min 3, 5, 0. Untuk baris yang ketiga, min B1 plus B3, sehingga kita peroleh 0, min 3, min 2, min 5. Selanjutnya, kita akan menganolkan yang kita akan membuat 1 ini, sehingga dengan cara min 1/3 dikali B2. Nah, dan seterusnya kita akan memperoleh matriks yang terakhir itu 1, 1 min 2, 1, 0, 1 min 5/3, 0, 0, 0, 1, 5/7. Nah, matriks eselon baris yang dihasilkan kemudian dirubah menjadi bentuk umum sistem persamaan linear ini, x1 plus x2 min 2x3 sama dengan 1.
X2 min 5 per 3 X3 sama dengan 0, X3 sama dengan 5 per 7. Nah, kita peroleh X3 sama dengan 5 per 7 ya. Kemudian kita substitusikan ke yang hasil yang kedua, X2 min 5 per 3 X3 itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh X2 sama dengan 25 per 21. Nah, kita sudah mengetahui nilai X2 dan X3, kemudian kita substitusikan ke X1 plus X2 min 2 X3 sama dengan 1, sehingga kita peroleh X1 sama dengan 26 per 21. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah X1 sama dengan 26 per 21, X2 sama dengan 25 per 21, X3 sama dengan 5 per 7. Untuk selanjutnya, kita akan menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, tadi kalau metode eliminasi Gauss, kita membuat segitiga bawah atau segitiga atas. Tapi kalau metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita membuat diagonal utamanya itu menjadi 1 dan yang lainnya itu menjadi 0. Nah, tadi kan kita sudah beroleh sampai ini ya. Sampai ini di metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini sampai ini. Maaf. Sampai ini kan tadi. Nah, ini kemudian kita lakukan perhitungan lagi sehingga menghasilkan matriks diagonalnya itu adalah 1 semua dan ini adalah 0 semua. Nah, dengan cara ini 5 per 3 B3 plus B2 itu menghasilkan 1 min 2 1 0 1 0 25 per 21 0 0 1 5 per 7. Nah, dan seterusnya ini juga kemudian kita peroleh matriks epsilon baris terreduksinya 1 0 0 26 per 21 0 1 0 25 per 21 0 0 1 5 per 7. Nah, kita rubah matriks epsilon baris terreduksinya ini menjadi bentuk umum dari sistem persamaan linear X1 plus 0 X2 plus 0 X3 sama dengan 26 per 21, 0 X1 plus X2 plus 0 X3 sama dengan 25 per 21, 0 X1 plus 0 X2 plus X3 sama dengan 5 per 7. Jadi penyelesaiannya kita peroleh X1 sama dengan 26 per 21, X2 sama dengan 25 per 21, dan X3 sama dengan 5 per 7. Nah, untuk yang materi program linear akan dijelaskan pada video selanjutnya.